Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hana Anastasia, Laila Dwi Arina, Rauf Ramadhani, dan Sania Salsabila pada pagi hari ini akan mempresentasikan tentang budaya suku Papua dan suku Ambon. Ya, langsung saja mulai. Yang pertama yakni suku Papua. Berikut adalah fakta demografis suku Papua. Populasi pada tahun 2019 tercatat ada 4.346.593 jiwa. Agama yang ada di Papua, Provinsi Papua atau Pulau Papua yaitu Kristen dengan mayoritas Kristen sebesar 84,42%. Nah, Kristen itu Protestan 69,02%, Katolik 15,4%, Islam 15,29%, Hindu, Buddha, Konghucu minoritas di sana dengan persentase kurang dari 1%. Kemudian ada kepercayaan lain seperti kepercayaan asli adatnya sebesar 0,011%. Suku bangsa yang mendiami di sana adalah suku Papua dengan mayoritas yakni 76,3%. Di dalamnya Papua itu kan banyak suku, banyak jenis suku. Itu ada Amungme, Arfak, Asmat, Dani, Damal, Yali, dan lain-lain. Pendatang seperti dari luar, mungkin Pulau Jawa atau Sunda, yakni 23,7%. Bahasa yang digunakan yakni bahasa Indonesia, Inggris, dan 268 bahasa daerah. Bahasa daerahnya banyak karena suku yang mendiami Papua sangat banyak. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini, jadi langsung berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua. Tapi sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian barat memakai nama Papua Barat. Provinsi Papua memiliki luas 316.553 km persegi dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia. Ya, berikut adalah peta Papua. Unsur kebudayaan universal. Sistem religi. Sebagian masyarakat Papua masih memiliki kepercayaan totemisme sebagai bentuk kepercayaan yang memandang asal-usul manusia berasal dari dewa-dewa, nenek moyang, dan masih ada suku-suku yang tertutup atau tidak mau berhubungan dengan dunia luar. Mendiami 3 distrik yakni Merauke, Okaba, dan Muting, Kabupaten Merauke, Papua. Walaupun sebagian dari mereka telah memeluk beberapa agama resmi yang diakui oleh pemerintah, seperti yang tadi telah dijelaskan, yakni mayoritas agamanya Kristen. Upacara adat dan keagamaan. Yang pertama yakni Pesta Bakar Batu. Pesta Bakar Batu adalah sebuah tradisi penting di tanah Papua berupa ritual memasak bersama dengan warga satu kampung. Tradisi ini disebut bakar batu karena prosesinya yang benar-benar membakar batu hingga panas membara, lalu ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak. Tradisi bakar batu ini biasa dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti ungkapan rasa syukur, ajang silaturahim dengan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan, hingga untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Sampai sekarang tradisi ini masih terus dilakukan dan dilestarikan. Bahkan, pesta bakar batu ini juga berkembang fungsinya untuk menyambut tamu-tamu penting yang berkunjung, seperti bupati, gubernur, presiden, dan tamu penting lainnya. Nah, ini gambar
Contoh bakar batu. Jadi batunya dibakar, terus ada makanan ditaruh di tengah. Nanti ramai-ramai dimakan. Bentar. Kemudian ada upacara war. Salah satu tradisi yang masih melekat pada kepercayaan tradisional orang Biak adalah war. War dapat diartikan sebagai upacara adat yang berhubungan dengan kehidupan religi suku Biak. Segala aspek kehidupan sosial masyarakat suku Biak seringkali diwarnai dengan war. Hal ini ditunjukkan dari falsafah hidup orang Biak, Nggo War Baindo Na Nggomar, yang artinya tanpa upacara adat kami akan mati. Maka dari itu upacara adat begitu pentingnya bagi masyarakat suku Biak. Salah satunya adalah upacara yang diselenggarakan pada setiap peralihan peran sosial seseorang. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi upacara ini. Ini dia. Selanjutnya adalah tradisi Iki Palek. Iki Palek adalah tradisi bergabung masyarakat suku Dani dengan memotong satu ruas jari sebagai ungkapan kesedihan atas meninggalnya orang terdekat atau yang disayang. Tradisi ini biasanya hanya dilakukan oleh kaum wanita saja, meskipun kadang ada laki-laki yang melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Nah ini, jadi jarinya ada satu ruas jari yang dipotong ya. Ini sebagai bentuk kalau mereka itu merasakan sedih, berkabung. Sebenarnya ada lagi namanya apa sih, lupa. Itu apa? Tradisi Nasu Palek. Nasu Palek itu juga mirip dengan tradisi Iki Palek. Akan tapi tradisi Nasu Palek ini yang dipotong itu telinganya, daun telinga, sedikit daun telinga. Kalau Iki Palek tadi ruas jari, kalau Nasu Palek daun telinga sebagai bentuk belasungkawa juga. Tapi yang melakukannya biasanya dilakukan oleh kaum pria untuk Nasu Palek. Kemudian sistem kemasyarakatan. Kelompok asli di Papua terdiri atas 193 suku dengan 193 bahasa yang berbeda satu dengan yang lainnya, seperti suku Asmat, suku Kamoro, suku Dani, dan suku Sentani, mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadat. Setiap kelompok suku mengenal sistem strata dalam masyarakat. Penduduk diklasifikasikan berdasarkan faktor tertentu seperti keturunan dan kekayaan. Banyak macam suku di Papua juga mengakibatkan munculnya beberapa falsafah yang unik dalam perilaku sosial mereka masing-masing. Mereka juga mengenal kekerabatan dari menurut garis keturunan ayah, patrilineal, seperti suku-suku yang kemarin telah dijelaskan teman-teman. Kemudian sistem pengetahuan. Orang Asmat berdiam di lingkungan alam terpencil dengan rawa-rawa berlumpur yang ditumbuhi pohon bakau, nipah, sagu, dan yang lainnya. Perbedaan pasang dan surut mencapai 4-5 meter. Pengetahuan itu dimanfaatkan oleh orang Asmat untuk berlayar dari satu tempat ke tempat lain. Pada waktu pasang surut, orang berperahu ke arah hilir atau pantai dan kembali ke hulu ketika pasang sedang naik. Ya, ini mereka sudah suku di Papua, mereka sudah mengenal tentang sagu. Apa? Mereka makanan pokok mereka adalah
pohon sagu dengan makanan tambahan seperti ubi-ubian dan berbagai jenis daun-daunan. Kemudian suku Dani, salah satu bentuk pengetahuan suku Dani yaitu rumah Honai. Rumah Honai ini berbentuk bundar, berdindingkan kayu, atap jerami, dan pintunya mungil. Tingginya sekitar 1 meter, dalamnya ada satu perapian yang terletak persis di tengah. Jadi atap dan jerami dinding kayu berfungsi untuk mengatur suhu di dalam rumah. Hawa-hawa sejuk mampu untuk masuk melalui celah-celah kayu ke dalam Honai. Jadi mereka struktur arsitektur mereka seperti ini. Kemudian bahasa. Terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada di Papua. Aneka berbagai bahasa ini menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik yang lainnya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia digunakan secara resmi oleh masyarakat di Papua, bahkan hingga ke pedalaman, untuk saling berkomunikasi antara suku. Jadi bahasa Indonesia itu sangat penting, karena tiap suku itu memiliki bahasa tersendiri. Namun ada masyarakat yang tidak mengerti bahasa Indonesia karena minimnya pendidikan yang ada di Papua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada kesenian dari Papua, yaitu yang seperti kita tahu ada lagu Yamko Ramyamko dan Apuse. Lalu di sini ada tari Yosim Pacar. Nah, tari Yosim Pacar itu atau Yospan ini termasuk jenis tarian pergaulan masyarakat di tanah Papua. Tarian ini terinspirasi beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku di tanah Papua seperti Biak, Sarmi, Fak-Fak, dan daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor. Tarian Yospan berasal dari dua jenis tari yang berbeda, yaitu Yospan dan Pancar. Lalu ada tari perang. Tari perang adalah sebuah tarian yang ditarikan oleh seseorang, dua orang, atau sekelompok orang dengan maksud menggambarkan semangat dan cara-cara berperang dengan menggunakan tangan kosong atau senjata tradisional. Next. Lalu ada seni ukir suku Asmat. Seni ukir suku Asmat ini sangat erat sekali hubungannya dengan suku Asmat sendiri, agama tradisinya yang mereka percaya, terutama yang erat kaitannya dengan tradisi lisan yang terkandung dalam mite, legenda, dan dongeng yang mereka anggap sakral dan berhubungan dengan sejarah kehidupan leluhur atau nenek moyang mereka yang sangat mempengaruhi kehidupan religi mereka. Orang Asmat percaya benda merupakan kerajinan ukiran, benda berupa kerajinan ukiran merupakan penghubung antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di dunia arwah, utamanya nenek moyangnya. Ukiran Asmat mayoritasnya dibuat oleh laki-laki. Bermacam-macam ukiran dibuat secara bersama-sama, mulai dari bentuk dayung, perisai, tifa, dan banyak lagi lainnya. Kemudian ukiran-ukirannya diberi nama sesuai dengan nama orang yang baru meninggal, sebagai pengingat-ingat orang yang sudah meninggal tersebut. Ukirannya biasa digunakan dalam keperluan ritual dan juga diperjualbelikan untuk menambah penghasilan keluarga. Lalu ada seni ukir suku Komoro, yaitu berasal dari ukiran kayu yang dibuat sangat halus, indah, dan memiliki keunikan tersendiri. Motif atau corak pada seni ukir suku ini didasarkan pada sejarah maupun pengalaman masa lalu. Karena keahlian yang dimiliki dan hasil karya ukirannya yang mempesona itu, kearifan lokal dari suku Komoro ini menjadi banyak dikenal di dunia lewat kekayaan budaya suku yang tercermin dalam karya seni dan ukirannya. Karya ukir suku ini tersebar di beberapa negara seperti Meksiko, Belanda, Brazil, dan negara-negara lainnya. Next. Sistem mata pencahariannya.
Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum rumah di atas tiang atau rumah panggung itu dengan mata pencarian menokok sagu dan menangkap ikan. Lalu ada penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa, danau, dan lembah, serta kaki gunung. Itu umumnya mata pencarian mereka itu menangkap ikan, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Lalu yang ketiga ada penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencarian berkebun dan beternak secara sederhana. Next. Peralatan dan teknologi. Itu kalau untuk berladang menggunakan alat-alat pertanian berupa parang, kapak, dan tugal atau tongkat kayu untuk mencocok tanah. Yang kedua ada alat-alat rumah tangga seperti sendok kayu yang disebut atwar atau asius, piring untuk makan sagu atau aibar. Yang ketiga ada pakaian orang biar terbuat dari kulit kayu berupa cawat dan disebut sarare. Next. Alat-alat untuk menangkap ikan digunakan tangguk yang disebut pam atau riken, pukat yang disebut pam papos, tombak ikan yang disebut manora terbuat dari bambu yang diberi 2 atau 3 peruncing dari besi. Sedangkan alat-alat untuk berburu banyak digunakan tombak. Selain digunakan pula untuk berburu, itu digunakan pula untuk membunuh musuh. Next. Nah, isu terkini dari Papua itu ayo mendadak menjadi orang Papua di Festival Lembah Baliem. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyiapkan 3 kampung wisata untuk dikunjungi dalam Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB yang akan dilangsungkan di Kota Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang akan berlangsung di tanggal 7 sampai 10 Agustus 2019. 3 kampung wisata berada di Kampung Obia, Soroba, dan Nyali. Kampung wisata menjadi salah satu objek yang ditawarkan pada wisatawan pada saat pelaksanaan FBLB yang dipusatkan di Kampung Walesi. FBLB setiap tahunnya dirayakan secara berbeda, walaupun tradisi perang masyarakat di Pegunungan Tengah Papua dan tarian kolosal peradaban suku Dani yang diikuti dari 500-an orang tetap akan dilangsungkan setiap upacara pembukaan festival tersebut. Perbedaan FBLB tahun ini terdapat atraksi para layang dan juga bentangan noken sepanjang 60 meter dan tinggi 30 meter yang dianyam oleh mama-mama setempat. Penutupan Festival Baliem akan dilakukan dengan karnaval dari paguyuban Nusantara yang ada di Baliem. Karnaval ini menunjukkan bahwa masyarakat Baliem hidup rukun dengan masyarakat pendatang yang tergabung dalam paguyuban Nusantara di Kabupaten Jayawijaya. Festival Budaya Lembah Baliem ini telah dilaksanakan sejak 1989. Festival Baliem telah menjadi ikon pariwisata Papua di mata dunia dan merupakan cikal bakal festival yang ada di Papua. Selanjutnya ada suku Ambon. Berikut beberapa fakta demografisnya. Terletak di Provinsi Maluku, populasi per 2019 ada 384.132 jiwa. Suku bangsanya ada Ambon, Alifuru, Minahasa, Jawa, dan lain-lain. Agamanya Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Bahasanya ada bahasa Indonesia dan Ambon. Next. Kota Ambon adalah ibu kota dan kota terbesar dari Provinsi Maluku. Kota Ambon merupakan pusat pelabuhan, pariwisata, dan pendidikan bagi wilayah Kepulauan Maluku. Di antara beberapa pelabuhan di kota, Pelabuhan Yosudarso di kota ini menjadi pelabuhan utama kota dan provinsi. Kota ini disebut sebagai pusat pariwisata karena menawarkan beragam jenis wisata, mulai dari alam, budaya, bahari, hingga kuliner.
Next. Ambon memiliki beragam peninggalan sejarah, mulai dari pangkalan militer peninggalan Jepang, Masjid Jami Kota, hingga bom peninggalan Perang Dunia II. Kota ini pun memiliki banyak peninggalan Belanda dan Portugis, karena Ambon kaya akan pala dan cengkeh yang didambakan orang Eropa pada masa lalu. Berikut adalah peta dari Pulau Ambon. Next. Unsur kebudayaan universal. Sistem religi. Mayoritas penduduk di Maluku memeluk agama Kristen dan Islam. Hal ini dikarenakan pengaruh penjajahan Portugis dan Spanyol sebelum Belanda yang telah menyebarkan kekristenan dan pengaruh Kesultanan Ternate dan Tidore yang menyebarkan Islam di wilayah Maluku. Next. Upacara adat dan keagamaan. Ada beberapa upacara adat dan keagamaan. Yang pertama ada masuk Baileu atau rumah adat masyarakat Ambon. Untuk masuk Baileu, orang harus melakukan upacara terlebih dahulu, yaitu meminta izin pada roh-roh yang ada di Baileu. Dalam upacara ini, Maweng mengorbankan seekor sapi. Lalu ada upacara cuci negeri. Kalau di daerah Jawa, acara adat ini dikenal dengan bersih desa. Dalam acara ini, semua penduduk diwajibkan membersihkan rumah, pekarangan, dan baileu. Upacara ini jika tidak dilakukan, maka seluruh desa bisa kejangkitan penyakit atau panennya gagal. Selanjutnya upacara antar sontong. Antar sontong itu para nelayan berkumpul menggunakan perahu dan lentera untuk mengundang cumi-cumi dari dasar laut mengikuti cahaya lentera menuju pantai di mana masyarakat sudah menunggu mereka untuk menciduk mereka dari laut. Next. Upacara pukul manyapu. Pukul manyapu adalah acara adat tahunan yang dilakukan di desa Mamala Morela. Upacara ini digelar setiap tanggal 7 Syawal atau pada hari ke-7 setelah Hari Raya Idul Fitri. Upacara ini juga dihadiri dan melibatkan umat Kristen di daerah tersebut, terutama mereka yang memiliki ikatan kekerabatan atau pela dengan masyarakat dua desa adat ini. Upacara adat ini dilakukan dengan kedua kelompok yang secara bergantian akan menyabetkan lidi enau yang berada di genggaman masing-masing ke pinggang, dada, dan punggung peserta di hadapannya sampai lebam dan berdarah-darah. Lalu ada upacara obor Patimura. Setiap tanggal 15 Mei di Maluku, pemerintah bersama rakyat setempat melakukan prosesi adat dan kebangsaan dalam memperingati Hari Patimura. Yang paling terkenal adalah lari obor dari Pulau Saparua menyeberangi lautan menuju Pulau Ambon. Untuk selanjutnya diarak-arak sepanjang 25 km menuju kota Ambon. Next. Yang berikut yang tadi upacara-upacara itu. Next. Lalu ada sistem kemasyarakatan. Dalam kemasyarakatan suku Ambon, banyak dijumpai organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki berbagai macam visi dan misi. Yang pertama ada Patalima atau 5 bagian, merupakan orang-orang yang tinggal di sebelah timur. Organisasi ini nampaknya dibentuk untuk menunjukkan pengaruh kerajaan Ternate dan Tidore, dan juga untuk membantu pertahanan dari serangan musuh. Kedua, ada Jajaro atau organisasi kewanitaan suku Ambon. Lalu ada Ngonggare, organisasi kepemudaan. Pela Keras, organisasi yang fokus pada kegiatan kerjasama, suatu proyek antar soa, peperangan, dan lain-lain. Next. Ada Pela Minum Darah. Hampir sama dengan Pela Keras, organisasi ini mengikat persatuan mereka dengan cara meminum darah mereka masing-masing yang dicampur menjadi satu. Pela Makan Sirih, organisasi yang fokus pada bidang pembangunan masjid, gereja, dan sekolah. Muhabet, organisasi yang mengurus semua kegiatan upacara kematian. Patasiwa atau 9 bagian, merupakan kelompok orang-orang Adifuru yang bertempat tinggal di sebelah barat Sungai Mala sampai ke Teluk Upa Putih di sebelah selatan. Patasiwa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Patasiwa Hitam dan Patasiwa Putih.
Patasiwa hitam warga-warganya ditato, sedangkan patasiwa putih tidak. Next. Sistem pengetahuan. Kondisi geografis wilayah Maluku yang merupakan kepulauan memberi dampak yang cukup signifikan dalam menentukan sistem pengetahuan dan teknologi. Wilayah yang berbentuk kepulauan ini mengharuskan suku Ambon yang tinggal di Maluku untuk menguasai sistem pelayaran dan juga sistem pembacaan arah melalui letak gugus bintang tertentu. Sehingga masyarakat suku Ambon harus menguasai pengetahuan astronomi. Next. Lalu, karena masyarakat Maluku adalah nelayan dan pelaut, mereka juga harus menguasai pertukangan, terutama untuk perkapalan di samping pembuatan rumah. Perahu khas Banda adalah kora-kora. Selain untuk menangkap ikan, pada acara-acara peringatan kora-kora juga dipertandingkan. Pada Sail Banda bulan Agustus 2010, pada saat itu dilakukan juga perlombaan perahu kora-kora, baik dari masyarakat desa adat setempat atau umum. Next. Bahasa. Sebelum bangsa Portugis menginjakkan kakinya di Ternate tahun 1512, bahasa Melayu telah ada di Maluku dan dipakai sebagai bahasa perdagangan. Lalu ketika Portugis menjajah Maluku, cukup banyak kosakata bahasa Portugis masuk ke dalam bahasa Melayu Ambon. Ketika Belanda masuk ke Maluku, cukup banyak kata serapan dari bahasa Belanda yang diterima menjadi kosakata bahasa dalam Melayu Ambon. Pada zaman Belanda, inilah bahasa Melayu Ambon dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, di gereja, dan juga terjemahan beberapa kitab dari Alkitab. Selanjutnya, kesenian suku Ambon. Next. Yang pertama ada tari cakalele. Tari cakalele adalah sebuah tarian perang yang dibawakan oleh gabungan penari pria dan wanita. Seringkali dijadikan tarian untuk menyambut tamu atau perayaan adat. Para penari pria biasanya mengenakan parang dan salawaku atau perisai, sedangkan penari wanita menggunakan lenso atau sapu tangan. Penari pria mengenakan kostum yang didominasi warna merah dan kuning, serta memakai penutup kepala aluminium yang disisipi dengan bulu putih. Tarian cakalele ini dibawakan oleh para penari dengan iringan alat musik tifa, bia, dan suling. Yang kedua ada tari katreji. Tari katreji atau tari yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya, karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis dengan budaya Maluku. Tari katreji ini dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki. Next. Yang ketiga ada tari salaijin. Tari salaijin adalah tari yang kerap kali dinilai sebagai tarian yang syarat akan magis. Pasalnya, tarian ini seringkali digunakan sebagai media komunikasi oleh nenek moyang masyarakat Ternate dengan bangsa Jin untuk meminta pertolongan dan menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Oleh sebab itu, tidak heran apabila tarian ini diberi nama tari salaijin, karena di dalam tarian ini memang mengandung unsur jin. Terlebih melibatkan bangsa Jin dalam tarian sudah menjadi ciri khas dari tari tradisional Maluku yang satu ini. Yang keempat ada tifa. Tifa adalah alat musik yang mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi. Dan biasanya penutupnya digunakan dari kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Bentuknya pun biasanya dibuat dengan ukiran. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing. Next.
Kemudian yang kelima ada seni musiknya. Seni musiknya yang pertama ada Yuhyo. Yuhyo adalah lagu untuk menghormati para leluhurnya atau tamu yang dihormati sekaligus mengiringi tarian adat. Yang kedua ada Manise Manise. Manise Manise adalah lagu berbalas pantun yang isi pantunnya disesuaikan dengan suasana dan nyanyian ini sekaligus sebagai pengiring tarian. Kemudian ada Lembe Lembe. Lembe Lembe adalah nyanyian bersama yang berkaitan dengan usaha mencari ikan di laut. Kemudian ada Hiahoi Karalele. Hiahoi Karalele adalah lagu untuk berperang dengan iringan musik tifa, seperti gendang dan totobuang atau gong kecil. Ada juga alat musik tiup, yakni kulit bia atau kulit kerang, dan alat musik ukulele. Next. Kemudian sistem mata pencaharian orang Ambon pada umumnya adalah bertani di ladang. Dalam hal ini, orang-orang membuka sebidang tanah di hutan dengan menebang pohon-pohon dan membakar batang-batang serta dahan-dahan yang telah kering. Ladang-ladang yang telah dibuka dengan cara demikian hanya diolah sedikit dengan tongkat, kemudian ditanami tanpa irigasi. Umumnya, tanaman yang mereka tanam adalah kentang, kopi, tembakau, cengkeh, dan buah-buahan. Selain itu, orang Ambon juga sudah menanam padi dengan teknik persawahan Jawa. Next. Di samping pertanian, orang Ambon kadang-kadang juga memburu babi hutan, rusa, dan burung kasuari. Mereka menggunakan jerat dan lembing yang dilontarkan dengan jebakan. Hampir semua penduduk pantai menangkap ikan. Orang menangkap ikan dengan berbagai cara, yaitu dengan kail, kait, harpun, dan juga jaring. Next. Kemudian peralatan dan teknologi masyarakat Ambon menggunakan alat seperti jaring, sero, rorehe, bubu, kail untuk menangkap ikan. Kemudian untuk menyeberangi lautan, mereka menggunakan arumbai, motor tempel, jaring giop, rumpon, bukan lagi kapal nelayan yang biasa atau tradisional. Next. Isu terkini, tradisi tapur di Maluku tanpa pawai hadrat dan takbir. Pelaksanaan tradisi tapur di Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Sabtu pada tanggal 23 bulan Mei dilakukan tanpa pawai hadrat dan bertakbir keliling kampung. Hal ini dilakukan untuk menghindari warga ramai-ramai berkumpul di jalan dan tidak menjaga jarak sosial di masa pandemi virus corona atau COVID-19. Next. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tradisi tapur di Desa Tengah-Tengah yang rutin dilaksanakan di setiap perayaan Idul Fitri tanpa tak semeriah biasanya. Tradisi tapur melekat dengan budaya berbagi sukacita dengan memberi makan negeri. Kali ini tradisi dilangsungkan tanpa adanya takbir dan hadrat keliling kampung. Biasanya tradisi ini dilakukan dengan membawa belasan nampan raksasa berisi beragam panganan dan minuman sebelum dihantarkan ke masjid setempat. Next. Tapur adalah bahasa tradisional Desa Tengah-Tengah untuk menyebut nampan atau baki yang digunakan membawa makanan dan minuman. Pelaksanaan tradisi tapur di Desa Tengah-Tengah biasanya selalu ramai. Tradisi itu tidak hanya warga setempat yang merayakannya. Warga dari desa-desa tetangga juga datang untuk menyaksikan acara tersebut. Tradisi ini melibatkan saudara pela dan gandong atau sistem kekerabatan antar beberapa kampung yang umumnya berbeda keyakinan. Desa Tengah-Tengah yakni Desa Abubu, Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah, dan Desa Hadusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Next. Selain itu juga keluarga bermarga Lewa Herila dari Desa Hutumuri, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kota Ambon yang mayoritas beragama Kristen. Mereka selalu rutin hadir dalam pelaksanaan tradisi tapur. Di masa lalu, mereka bahkan rela mendayung perahu dari kampungnya untuk bisa datang berbagi sukacita di Desa Tengah-Tengah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 6 presentasinya. Teman-teman pertanyaannya mau diajukan di sini atau di grup WA aja? Di grup WA aja kali ya. Jadi teman-teman juga punya waktu untuk browsing-browsing jawaban yang sesuai ya. Sambil juga mungkin supaya kuotanya juga tidak makan terlalu banyak.
Terima kasih kelompok 6 untuk presentasinya. Teman-teman kita lanjut tanya jawab di grup WA ya. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Baik, Bu. Terima kasih kelompok.